Jadi kamu harus benar-benar tungguin sampai day off ya kalau nggak salah, izin cuti. Izin cuti. Jadi nggak kerja hanya karena menunggu. Hanya karena nunggu. Mana lebih bagus, menunggu jodoh atau menunggu WHV? Lebih bagus menunggu jodoh. Aku sekarang kerja di Arnold's. Aku bikin tim tam. Aku tiap hari. Wow, Arnold's guys. Bisa nyemilin tim tam. Wow. Aku bisa jadi kerja sambil makan. Well, here we are, Ebit Limu Channel. Hello everyone, welcome back ya guys, kembali lagi dengan saya ya. Jadi, udah lama kita nggak pernah berjumpa guys dengan podcast. Kali ini aku mengundang satu cewek yang paling pendiam. Pendiam. Iya tak? Oke. Ini dia, Elaine. Aku ketemu dia dulu guys di dalam gandum. Dia salah satu orang yang cangkul gandum. Kalau belum percaya, kalian bisa lihat video sebelumnya guys. Oke dia. Hai Elaine, apa kabar? Oke. Baik. Aku namanya Elaine. Aku working holiday visa tahun ketiga. Aku ketemu Ebit pas di Grand Harvest Viterra tahun lalu. 2 tahun lalu? 2 tahun lalu ya? Iya, 2 tahun lalu. Tujuan aku mengundang saudari kita, Elaine, yaitu kita akan mau mengupgrade working and holiday visa di Australia, guys. Sesuai dengan pengalaman dia. Kenapa kamu bisa dapat WHV? Gimana? Tolong cerita dong dikit. Aku tahu WHV itu sebenarnya udah lama. Dan emang aku ada keinginan untuk explore Australia sebelumnya. Dan sebelumnya itu aku kerja kantoran di Indo. 9 to 5, lebih dari 9 to 5. Dan waktu itu juga COVID era, jadi aku sempat working from home 2,5 tahun. Dan itu juga COVID, jadi aku merasa kayak terperangkap istilahnya gitu kan di Indonesia. Iya, benar. Makanya pas buka border pertama, aku batch pertama setelah COVID, pas buka border aku langsung berangkat ke sini. Gimana waktu pertama kali proses? Overall experience jujur pas ngejar kuota bikin sakit perut parah. Kamu tahu lah website down kayak gimana gitu. Iya, benar. Dan sebenarnya untuk dokumen menurut aku tidak sesulit itu. Maksudnya selama kita baca dan informasi yang kita punya cukup gampang sih gitu, dan cukup jelas semua ada di Instagramnya Dijen Imigrasi Indonesia. Jadi untuk pengalaman aku cukup oke, kecuali pas war kuotanya emang agak banyak downnya websitenya. Aku pun kita mesti war mulai dari jam 9, aku baru dapat jam 12 baru bisa. Jadi kamu harus benar-benar tungguin sampai day off ya kalau nggak salah, izin cuti. Jadi nggak kerja hanya karena nunggu. Mana lebih bagus, menunggu jodoh atau menunggu WHV? Lebih bagus menunggu jodoh. Gimana sih pengalaman kamu udah bekerja dan tempat tinggal dan segala macam? Coba dong share. Untuk aku kebetulan aku datang pas setelah border buka, dan aku pertama kali menginjakan kaki di Australia itu di Sydney. Jujur langsung di Sydney kamu? Wow, dia di Sydney guys. 4 bulan aku di Sydney sebelum akhirnya ngejar payslip. Pengalaman aku jujur sangat indah. Wow, indah. Jujur guys, ini pertama kali satu orang yang aku tanya dan dia bilang indah. Beberapa teman-teman aku tuh bilang nggak indah, beda banget dengan dia. Ini orang pertama. Indahnya di mana sih? Indahnya di jodoh. Mana? Belum dong. Belum. Kerja. Belum. Oh ya. Indahnya aku ke Sydney, aku less than a week aku udah dapat pekerjaan. Wow. Dan waktu aku dapat pekerjaannya aku cukup suka, langsung bisa dapat hour full time. Wow, tapi eligible nggak? Untuk enggak eligible. Makanya aku harus karena aku waitress di sushi restoran. Terus pas dari pengalaman kerja, aku nggak pernah kerja seperti itu sebelumnya di waitress di Indonesia. Dan pas kerja ternyata aku cukup enjoy dan dapat banyak pengalaman, dapat pengalaman kitchen juga di situ, dan sempet ditawarin untuk jadi restoran manajernya di situ. Wow. Cuma karena kebetulan aku harus kejar payslip. Jadi kamu nggak bisa lanjutin. Berapa lama sih kamu kerja? Aku sebenarnya kerja di sana itu 2 bulan doang sebenarnya. 2 bulan doang. Terus akhirnya aku dapat offer yang lebih bagus, jadi aku pindah. Tapi untuk at that time menurut aku pas baru buka border cari kerja cukup gampang. Cukup gampang ya. Wow, jadi teman-teman, kalau dulu tuh ada teman aku yang menjelaskan tentang WHV dan mereka sampai di sini ada yang sebulan, 2 bulan belum dapat kerjaan, bayangin. Ini kamu lucky banget. Less than a week ya. Less than a week. Aku less than an hour. No. Nyampe di sini maksudku. Apakah WHV menurut kamu itu bagus nggak untuk masa depan kamu? Masa depan susah ya, karena kita cukup meninggalkan apa what we've built in di kehidupan sebelumnya. Tapi untuk memulai chapter baru sangat bagus untuk gain new experience dan gain a lot of friends and new perspective. Very recommended sebenarnya gitu.
Tapi kalau untuk ngomongin masa depan tidak ada yang tahu. Ya benar banget ya. Oke, jadi kita belum tahu apakah kita dapat nggak masa depan kita dengan working holiday visa. Tapi bisa merubah masa depan. Bisa merubah masa depan. Itu yang aku mau bilang karena dompet kita akan beda dengan Indonesia. Mau merubah masa depan bisa lebih gampang gitu kan. Tetapi dengan hal seperti itu kamu akan bisa juga melihat masa depan kamu. Kalau kamu mau pulang, kamu bisa menata masa depan kamu dengan mungkin usaha, bisnis dan segala macam itu. Kamu ada nggak bagian-bagian itu? Sebenarnya saya sempat kepikiran dari pertama kali WHV, mungkin rencana awalnya aku sudah balik ke Indonesia gitu. Misalkan aku sudah punya modal dan mungkin nanti lebih pengen buka bisnis kali di Indonesia karena menurut aku untuk punya gap year 3 tahun dan kembali pick up corporate life yang aku punya, either aku harus ada kursus lagi atau segala macam sebelum mulai kerja mungkin dibutuhkan gitu karena aku tahu nggak segampang juga untuk balik ke dunia kerja. Jadi aku pikir kayak, tapi dengan kita punya modal lebih gampang lah untuk navigate mau kemana. Oke, cool. Jadi punya tujuan lah sebelumnya itu walaupun kita udah punya sumber daya juga. Sumber daya gitu ya. Oke. Next, kita kembali lagi ke WHV. Nah, ada beberapa persyaratan ketika kita mau mendapatkan second dan third tier. Mungkin jelasin dikit. Sebelumnya aku udah jelasin, tapi kan aku bilang upgrade ya dengan orang yang berbeda. Mungkin ada jalurnya sendiri. Kalau caranya sudah pasti cari payslip. Dan memang itu tidak bisa dilakukan di kota besar. Jadi aku waktu itu setelah Sydney, aku ke Tasmania untuk ada di packing shed. Ada juga harvesting. Itu pengalaman baru juga sih semua gitu. Dan aku kebanyakan memang farm job untuk payslip. Jadi aku kurang lebih setahun itu untuk aku ngejar second langsung third tier. Langsung third tier? Langsung third tier aku ngejar. Itu nggak pindah atau langsung aku nggak pindah-pindah karena kan nggak seasonal, tapi farm. Mostly farm ya. So, can you tell us your experience waktu kamu kerja di farm mengenai WHV? Ada nggak suka duka di situ? Paling banyak mana? Paling banyak kalau duitnya kan tidak ada duitnya teman-teman ini ngejar payslip soalnya. Tapi in terms of experience ya, jadi maksudnya aku waktu itu pekerjaan aku pertama banget pas Tasmania itu aku harvesting, a lot of harvesting, weeding juga apa segala macam. It was definitely not the kind of life I was expecting. And like I was supposed to like get 88 days payslip. Terus aku yang kayak tiap hari aku kerja karena itu berat, aku ngitung ini kapan aku kumpul payslip ya, aku sembari narik weeding, sembari aku ngais-ngais tanah kayak ini aku kapan 88 harinya gitu. But once in a lifetime experience juga sih. Jadi hal yang menurut kamu itu paling susah ketika kamu di farm? Kerjaan atau physical dan juga outdoor di bawah matahari. Itu aku di Tasmania kebetulan cuacanya lebih dingin gitu. Itu pun udah capek gitu, kayak aku nggak pernah kerja seperti itu gitu. Dan nggak ada ekspektasi dan aku dan kebetulan aku tinggal di Jakarta, tanah aja susah gitu kan. Jadi so far guys, jadi ya kalau misalnya orang Jakarta ya beda lah gitu ya, karena jenis pekerjaannya udah beda gitu. Next. Terus itu sih kayak aku jauh lebih bersyukur kayak ternyata makanan susah ya nyarinya. Bikinnya kayak sesusah itu untuk aku kan picking potato, ada juga lettuce kayak hanya untuk $1-2 kayak I was doing that much gitu kayak jadi jauh lebih menghargai kayak makanan jangan dibuang-buang karena sesusah itu gitu harusnya gitu. Benar banget Well, hampir sebagian anak WHV harus kerja di farm atau yang fisikal atau gimana sih yang untuk bisa mendapatkan second dan third tier? Hampir semua atau gimana sih? Menurut aku hampir semua pekerjaan yang untuk anak WHV bisa dapatkan terutama payslip memang physical, baik aku di farm ataupun butuh endurance sih. Kayak memang kita kan aku dulu sebelumnya juga farming job 12 jam dan seminggu 6 hari kerja gitu. Dan itu very physical. Even aku farming kan harusnya nggak seberat meat factory. Cuma meat factory juga physical aku taunya gitu. Dan most of the factory yang aku juga pernah kerja itu collect payslip itu juga pasti ada ngangkat-ngangkatnya, very very physical. Jadi be physically healthy guys. Exactly. Nah, kebanyakan anak-anak itu nggak dapat tempat tinggal. Ada nggak kamu saran buat teman-teman yang baru datang dari Indonesia untuk jenis pekerjaan atau tempat tinggal? Ada nggak kamu saran? Kalau saran
definitely tergabung dalam Facebook group atau communities Oh, orang ya, ada Indonesia grup gitu. ya? Ada grup, maksudnya Sorry, kayak aku nggak pernah nggak masuk. aku selalu coba cari grup gitu loh, karena di sana informasi semua di sana gitu. Kalau Oke. kalau kamu cuma ngandelin diri sendiri apa segala, bisa kayak let's say Airbnb first, Yap, nanti yap, baru cari yap. apa segala macam. Tapi the fact that kayak ada grup The Rock, aku selalu cari di grup sih. Maksudnya aku selalu cari di grup kayak di Facebook grup The Rock Adelaide atau Oh, ada kayak grup The Rock ya? ada. Oke, aku nggak The Rock masuk di Adelaide situ. juga ada, dan kayak pokoknya coba join untuk communities di kota tersebut sebisa mungkin, karena untuk cari tempat tinggal, untuk cari pekerjaan jauh lebih gampang di saat kamu punya community orang Indonesia sih. Oke, jadi mungkin saran buat kalian, teman-teman mungkin yang nggak punya teman atau belum punya kenalan, Atau solo istilahnya. traveler. Ya, solo Iya, traveler, iya. kalian bisa langsung join di Harus grup. aktif sih. Harus Ya, aktif di grup itu harus ya. Nggak aktif nanya, cuma Ya, tapi tapi cari baca, tahu. cari Ya. tahu di situ. Jadi grup itu membantu juga, Sangat bukan membantu, not sangat only apa ya tadi ya, rumah Gak atau cuma apa. rumah, kayak rumah, Pekerjaan, mobil, pekerjaan, Oh, wow, info lengkap. lainnya lengkap Oke, banget. jadi teman-teman bisa kami saranin buat kalian bisa join di grup itu ya. Hal yang paling menarik deh ketika kamu sudah kerja, pekerjaan yang wah ini kerjaannya enak banget nih. Enak banget kerjaan aku sekarang. Sekarang, terakhir. Sekarang, ini kerjaan yang terakhir. aku lagi kerjain sekarang. Apa sih Aku pekerjaan sekarang kamu? kerja di Arnold's. Aku bikin tim tam. Aku tiap hari. Wow, Arnold's guys. Itu makanan Australia atau? Makanan Pak, ya, Australian brand. Oh, Australian Tapi kita brand ya. import ke Amerika juga. Oh gitu, Indonesia Pemain ada. besar. Indonesia ada Arnold, dan nyam-nyam itu punya kita. Oh serius? Nyam-nyam ya. Nyam 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 nyam. Nyam-nyam, ya. Nyam nyam Iya. nyam. nyam. Oh, iya, benar kan? Oh, aku nggak tahu. Arnold's. Tapi itu aku nggak pernah tahu kalau Arnold's ada di Oke, Indonesia. Oh, mungkin aku yang nggak pernah Tim makan tam guys. ada di Indonesia guys, beda rasanya. Tapi kita nggak production yang buat Indonesia. Oke, mantap. Kenapa kamu bisa bilang itu jenis pekerjaan yang paling bagus menurut kamu? Apa yang? Biasa kan aku memang dari factory sebelumnya physical banget, terus kayak packing shed, long hour atau nggak panas, Yep. outdoor activity. Ini aku di factory dingin, aku kerjanya bisa nyemilin tim tam. Nyembelin tim tam. Wow, Aku bisa jadi bawa kerja pulang sambil tim makan. tam. Harus ada jarak pas kita mau makan, tapi memang dianjurkan karena kita harus tes produknya kan tiap Wah, apakah. kenapa aku nggak ke situ? Karena disuruh makan, guys. Karena Karena kita disuruh harus tes makan. produknya terus tiap 3 jam, harus di krimnya itu- oke nggak, atau biskuitnya ada yang salah. Nggak penyakit atau gula. Ya in moderation dong, kan nggak semua, aku ya paling ya, nggak satu semua gitu juga kan, ya. banyak pekerjanya. Satu tiap hari atau enggak satu dong, tiap jam? Enggak, satu tiap jam, enggak. Satu tiap jam. Bebas guys, mau 10 tiap jam juga, asal ya makannya agak dijarakin karena kan nanti contamination. Iya benar Tapi ya. boleh, ya tahu diri lah Tahu ya. diri ya, gitu ya. Tahu Iya, diri. iya. Tapi bisa bawa pulang. Bawa pulang kalau yang sudah dalam bentuk packing tidak bisa, kita Oke, delimited, jadi- tapi memang pas production silakan ambil. Oh, waktu production gitu ya. Tapi ada yang rusak, belum. Ada yang rusak apa segala macam boleh dimakan gitu. Wow. By the way, kamu udah berapa lama sih kerja di situ? Aku baru 3 bulan. Baru 3 bulan ya. Aku dikasih kursi duduk aja, dan tiap kali aku kerja agak sedikit ambitious, they were like Wow. chill. Iya, enak ya. Iya. Keren juga. Aku baru kali ini ketemu orang yang agak soal dikit, tapi soalnya mengenai pekerjaannya gitu guys. Ya, jadi Iya, ada iya, hal iya. positifnya gitu. Jadi kalau yang baru yang mungkin dari Indonesia ke Australia yang anak WHV, kalian bisa hubungi dia nih, Ilen. Gimana sih kamu cara mengatur atau mengelola keuangan kamu ketika kamu udah berada di Australia, which is kamu udah pegang WHV ini? Dengan pekerjaan kamu dan orang Indonesia tuh tahu kamu tuh gimana cara pegangnya. Sebenarnya untuk kelola nggak sesusah itu sih, pastinya budgeting, kayak aku minggu ini aku budget berapa apa segala macam. Awal-awal banget memang aku very strict with the budget, cuma mungkin udah akhir-akhir udah kayak I was working really hard, I was a little bit like ya splurge dikit lah gitu. Yap. Tapi awal-awal pas budgeting itu definitely save a lot of money dari masak sebenarnya. Dan Wow. kebetulan aku juga kerja waktu itu banyak kan di restoran, so I don't eat out. Kayak tiap hari Yap, aku dapat makan, it saved me a lot of money. Yes. Ya, dan kayak mungkin aku waktu itu di kota besar, jadi aku banyak pakai public transport, dan karena aku nggak punya mobil, aku juga walk everywhere. Yap. Dan untuk in terms of budgeting sih sebenarnya kayak kamu harus tahu kamu mau spending berapa, kayak apa segala macam. Tapi aku merasa pas di Aussie you can work as much as you can. Yes. Aku lebih prefer untuk bekerja banyak. Bekerja lebih banyak gitu ya. Bekerja lebih banyak gitu. Yes. Jadi bisa lebih save more. Kan pernah ketemu orang nggak atau punya kenalan nggak yang beralih dari WHV ke visa lain, khususnya di Australia? Mungkin ada WHV yang pindah ke sini.
Ada yang partner visa. Oh, partner visa. Jangan ke sana. Kamu partner visa. Jangan partner mulu. Enggak, jangan partner mulu. Oke. Teman aku cukup banyak yang akhirnya disponsorin. Oh, sponsorin? Sponsor. Jadi dari Skill visa WHV, gitu ya? skill visa jatuhnya. Wow, Tapi wow. memang harus dari regional. Oh, regional ya, Ya, karena nggak semua semua tempat pekerjaan dan bisa. ya dan nggak semua. Dan salah satu selain skill visa apa lagi? Paling kalau mengajar PR pathway, aku sendiri sempat mencoba untuk mengajar PR pathway. It's not an easy pathway. Yes. Kalau memang mau lebih singkat, kalau bisa memang cari sponsorship. Yup, Itu jauh exactly. tidak mudah Karena- untuk dapat sponsorship, Iya, tapi jauh benar. lebih mudah untuk pathway-nya. Ya, gitu pathway-nya salah So satu. work hard. Iya, work For hard dan that. kita bisa tahu juga ketika kita mau dapat sponsor kita harus Iya, punya sesuatu harus punya kan. sesuatu benar dan harus Gitu. komit gitu kan, Komit harus dengan minimal jenis kerja pekerjaan apa itu. segala macam. Yes. Kalau kebetulan background kalian sesuatu yang dibutuhkan di sini itu very Ya, menguntungkan easy lah buat gitu ya. kamu. Ya, nggak easy ya. Oh, nggak easy, sorry, Nggak nggak easy, ya. tetapi menguntungkan Tapi kayak untuk- menguntungkan kamu untuk bisa at least kayak, oh ini skill aku dibutuhkan, kamu akan jauh lebih gampang, qualification kamu di Indo cukup, Yes. bisa nambah poin, kamu bisa jauh lebih ngejar PR pathway-nya. Oke. Ada nggak advice kamu ke penonton, mungkin anak-anak WHV yang baru kesini atau belum mengenal WHV? Apa sih itu WHV dan mereka pengen kesini dan mungkin pengen dorongan atau motivasi? Harus tahu motivasi kamu kesini Yup. apa gitu kan. Dan setelah kamu tahu motivasinya, biasa kamu bisa lebih navigate kamu mau ngejar apa sebenarnya di sini Yup. gitu. Dan terutama manage expectation untuk sekarang ini. Aku kan sebelumnya datang pas COVID baru buka border, it was pretty easy for me to get a job. Tapi sekarang ini yang aku tahu it's not that Little easy bit gitu, difficult, agak yeah. lebih susah kan. Yeah. Jadi kayak manage expectation, kayak let's say you don't get the job until 1,5 bulan atau Yup, banyak yup. gitu yang temen gue yang belum dapet kerjaan dalam 1 bulan, kayak kamu bisa survive nggak apa segala macam gitu. Dan juga harus bisa pinter cari celah gitu kalau seandainya tidak ada pekerjaan, kayak kamu bisa ngerjain apa gitu in Oke, order for intinya ada survive, pendapatan gitu ya? Ya, dan kayak manage expectation sih, kayak nggak semuanya indah gitu di sini gitu. Dapat. Tergantung kamu tergantung nyari daerah mana, di season apa, bulan-bulan apa. Tapi itu juga matters ya pas datang ke Yes, sini yes. gitu. Tapi nggak segampang dulu lah dapat kerja intinya Oh, gitu. ya. Dan tergantung juga kalian kuat nggak duduk di depan kamera, Betul. depan kamera lagi, laptop, depan komputer itu ya untuk upload terus gitu ya. upload terus, Intinya sakit jaga perut. dia gitu sampai sakit perut ya. Iya. WHV itu sebenarnya tujuannya untuk pertukaran budaya Yup. antara Australia dan juga negara-negara partnernya Australia. Bukan not only Indonesia. Not only Indonesia, sebenarnya tujuannya holiday guys. Ya, holiday, tapi Tapi Indonesia sembari cari-cari cuan dikit lah ya, Yes. ya. Tapi ya aku jujur, aku pribadi penganut working holiday visa. Yes. I have a lot of holidays pas di Ya, sini. iya. Dan menurut aku pengalaman aku sangat oke selama Yep. working holiday. Kerjaan oke, pindah-pindah state juga oke. Terserah kita Terserah gitu ya. kita banget. Yang penting kita bisa atur. Iya, dan holiday aku bisa afford my own holiday dengan Yup, payslip yang aku exactly. dapat gitu. Jadi it was a very great experience for me. Yap. Jadi kalau mau cari experience and work and money, you get all from But working kan ada holiday. beberapa aturannya gitu kan, ada beberapa yang harus kita isi formulir ya. Iya. Salah satunya umur juga Iya, umur. gitu kan, dibatasin gitu, Iya, nggak iya, sembarang juga jadi ya. Gitu. Cari tahu juga WHV itu seperti gimana. It's gitu. worth it guys. Ya, worth it, Go ya. for it ya. Ya, bukan cuma holiday. Ya bukan cuma holiday, Dan holidaynya bukan cuma dapat kerja. Nggak cuma dapat uang, tapi dapat holiday juga. So dapat semua sih, dapat pengalaman. Jadi Tapi it's really worth dengar-dengar it. working holiday visa itu, WHV itu bukan working holiday visa. Working hard visa. hard visa. Oh, Oke, tergantung orang kan, tergantung motivasi. Tapi ada yang working holiday, ada yang working, enggak ada. Ada yang holiday, enggak ada ya? Holiday terus ada, Ada ya? tergantung negara. Tergantung negara ya. Oh, Banyak benar. yang Kalau holiday Indonesia, doang. Kita working hard guys. Oh ya guys, Indonesia tuh reputasinya bagus di Iya. Oh iya company. benar, khususnya di Australia Khususnya karena Australia, mereka jadi- suka ya karena dengan mereka kita. suka dengan kinerja Kita orang karena kita Indonesia. tujuan dari sana tuh kerja. Kerja. Bukan holiday. Betul. Ketika kita keluar negeri itu udah Iya, holiday. Iya. Orang-orang Indonesia itu ambitious. Yes, Jadi yes. keep up the good work. Ya, semoga orang Indonesia bisa lebih gampang lagi dapat Yap, kerja. yap, yap. Mungkin itu aja dulu guys ya informasi update terbaru mengenai WHV dari kami berdua, aku dan Elaine. Semoga informasi ini boleh bermanfaat buat teman-teman, dan bagi teman-teman yang mencari WHV atau yang lagi mencari tahu WHV itu apa, tetap terus semangat dan never give up. Never give up. Tuh. Yes, I think that's all. Thank you very much guys. Don't forget to like, comment, and subscribe. Subscribe. See you next video guys. Bye-bye.